Peringatan. Jika mau nonton durasi yang panjang segera tutup video ini dan pindah ke video versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada tunggu chapter terbaru tunggu saja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House. Chapter 503. Setelah yang terjadi di chapter sebelumnya, Zhang Yi kemudian berpikir. Bagaimanapun, ada begitu mutan yang datang ke Jiangna, sulit bagi semua orang untuk bertahan sendirian. Jadi kenapa aku harus menambah masalah untuk diri sendiri? Setelah itu Zhang Yi kemudian bertanya pada Baili. Kalau begitu kenapa tidak memberitahu kami untuk kembali dan menunggu? Mengapa kami harus menunggu di sini? Kenapa? Kalian harus menunggu sini, untuk menjaga ketertiban di sekitar Jiangnan. Tapi kudengar kalau insiden itu, sangat mendesak, hingga para atasan pergi ke pertemuan, dan tidak punya waktu untuk mengurus ke sini. Kata Baili menjelaskan pada Zhang Yi keadaan di kota Blizzard. Kedengarannya ini bukan kabar baik, dan aku mulai merasa sedikit takut. Kata Zhang Yi yang mulai merasa khawatir dengan penjelasan itu. Siapa bilang tidak? Kata Baili membalas setelah itu, dia berpikir kalau posisiku sebagai kapten belum terjamin, dan kekuatan tim Black Robe sudah berkurang drastis karena kematian Bian Junwu dalam pertempuran. Pikir Baili yang mengkhawatirkan posisinya. Di saat Baili sedang memikirkan hal itu, Zhang Yi kemudian menawarkan rokok yang sudah dianggap langka di kiamat dunia ini. Baili yang melihat Zhang Yi menawarkan barang yang dianggap langka itu kaget, namun dia menerimanya. Bahkan jika itu sangat langka, pada akhirnya kita harus menggunakannya. Kata Zhang Yi yang kemudian menyalakan rokok Baili dengan koreknya. Singkat cerita, Baili dan Zhang Yi pun nyebar bersama. Sesaat kemudian mereka mendengar suara. Hei, ayo lihat, ada perkelahian di sana. Kata seorang. Haha, ini menarik sekali. Ini bisa menghilangkan kebosanan. Kata orang lainnya. Apa yang terjadi di sana? Kata Zhang Yi bertanya. By the way, ini keknya salah di arah balonnya. Oke, lanjut. Seseorang sedang berkelahi di luar. Kata Baili menjawab pertanyaan Zhang Yi. Mendengar itu dan melihat tingkah Baili yang seperti acuh, Zhang Yi kemudian bertanya, apa kau tidak peduli tentang ini? Kemudian Baili pun menjelaskan pada Zhang Yi, selama mereka tidak menghancurkan kota Blizzard atau berkonflik dengan penduduk kota Blizzard, kami tidak akan peduli. Kata Baili. Mungkin mereka terlalu bosan dan mencoba menemukan kesenangan sendiri. Kata Zhang Yi, seakan itu hal yang wajar, karena semua orang sudah bosan menunggu di aula pertemuan Tianchang. Baili yang mendengar itu kemudian menjelaskan pada Zhang Yi, kalau dari yang dia dengar orang yang bertarung itu berasal dari kota Tianhai. Orang dari kota Tianhai? Kata Zhang Yi kaget sambil berpikir, bukankah aku sudah berulang kali memperingatkan semua orang untuk tidak berkonflik dengan siapapun di sini? Sekalipun ada keadaan darurat, kita harus menunggu sampai konferensi selesai. Kata Zhang Yi dalam pikirannya. Apa kau ingin pergi ke sana dan melihat? Kata Baili bertanya pada Zhang Yi. Namun bersama dengan pertanyaan Bail itu, Zhang Yi yang penasaran siapa orang kota Tianhai yang bertarung itu, sudah berjalan menuju keluar. Jangan pergi terlalu cepat, tunggu aku. Kata Baili yang sedikit panik melihat Zhang Yi yang berjalan cepat keluar. Di luar orang berkerumun dan berteriak saat melihat pertarungan itu. Bunuh! Bunuh dia! Kata seorang di sana. Pukul dia! Kata orang yang lain. Jangan menjadi pengecut. Teruslah berjuang. Kata seorang yang lainnya lagi, seperti sedang menyemangi orang yang hampir kalah. Baili yang sampai di sana, dan melihat keributan yang dibuat oleh orang yang berkerumun di sana, kemudian berpura-pura batuk, dan menegur mereka.
Orang-orang di sana yang kebanyakan berasal dari kota Blizzard, yang mengenali Bailey, dan tahu Bailey sekarang, adalah seorang kapten terdiam memandang Bailey dan Zhang Yi yang baru datang bersamaan. Dengan itu, mereka juga membukakan jalan untuk Bailey dan Zhang Yi melihat. Setelah semua orang membukakan jalan untuk Zhang Yi dan Bailey melihat pertarungan itu, akhirnya mereka tahu kalau orang yang bertarung adalah Chen Jingguan yang menjadi kapten pangkalan Chaoyu saat ini dengan San Jianming. Ngomong-ngomong, karena Chen Jingguan adalah mutan kemampuan manusia karet dan admin, bisa saja lupa namanya di lain hari. Jadi mari kita panggil Chen Jingguan sebagai Upi. Oke, lanjut. Melihat pertarungan Upi dan San Jianming yang sudah bisa ditebak siapa yang akan kalah membuat Zhang Yi berpikir. Mereka berdua bertarung. Ini tidak aneh karena pangkalan Chaoyu, di bawah kepemimpinan Wei Dinghai, sering menyerang pasukan San Jianming. San Jianming melihat pangkalan Chaoyu melemah dan berencana menghancurkan anjing yang sudah jatuh. Beberapa saat kemudian beberapa prajurit datang menghampiri dan menegur Bailey dengan sopan. Karena kebetulan para prajurit itu datang pada Bailey tanpa perlu dia repot-repot mencari, Bailey kemudian bertanya apa sebenarnya yang menjadi alasan Upi dan San Jianming bertarung. Mereka hanya ingin bertarung. Mereka sudah memberitahu kami, dan kami tidak punya alasan untuk menolak. Kata prajurit itu, menjelaskan pada Bailey. Kemampuan San Jianming seharusnya menjadi kemampuan untuk memperkuat tubuh. Chen Jingguan bukanlah lawan San Jianming. Pikir Zhang Yi, setelah melihat pertarungan dan menganalisis perbedaan kekuatan Upi dan San Jianming. Jika Wei Dinghai masih hidup, dia mungkin bisa melawanku. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau layak melawanku? Kata San Jianming, karena dia yakin Upi tidak bisa mengalahkannya. Kau tidak berhak menyebutkan nama komandan markas kami. Kata Upi yang menyerang dengan tubuh penuh luka dan marah karena San Jianming meremehkannya. Upi menggunakan kemampuan manusia karetnya untuk menyerang San Jianming, dan begitupun, sebaiknya San Jianming menggunakan kemampuannya membesarkan tangan mirip seperti Choji di series Naruto. San Jianming yang kekuatannya di atas Upi dengan mudah mencengkram tubuh Upi dan berteriak, "Mati kau!" dengan penuh kebencian. San Jianming meremas tubuh Upi seperti seseorang yang sedang memeras air dari kain basah dan akhirnya membuat Upi batuk darah. Kemudian chapter 503 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah sabar. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.